Perlu diketahui bahwa kita dalam beribadah itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Allah akan meridhoi tatkala kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan itu disebut takwa, bukan membuat adat-adat yang baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah kita buka acara debat khilafiyah pada malam ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala diniyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan niat belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wal naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Langsung saja kita masuk kepada sesi debat yang pertama, yaitu sesi final Banat Sufla yang akan membahas mengenai tema Yasinan. Dari pihak pro, bagi nama-nama yang saya panggil harap mempersiapkan diri ke tempat yang telah tersediakan. Rindu, Syarah, Fidi, Fatimah, dan Khalifah. Selanjutnya dari pihak kontra, A'la, Muyas, Nabilatun, Arum, dan Dia dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, untuk susunan acara selanjutnya kami serahkan kepada Gus Ahmad Rifai selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Sesi yang pertama dalam debat khilafiyah pada kesempatan babak final malam hari ini
mempertandingkan dengan tema pembahasan Yasin angkatan sufla. Untuk pihak yang perlu amalan Yasinan ada Mbak Rindu, Mbak Syarah, Mbak Fidi, Mbak Fatimah, dan Mbak Khalifah. Kemudian yang kontra terhadap amalan Yasinan ada Mbak A'la, Mbak Muyas, Mbak Nabilatun, Mbak Arum Nai, Mbak Arum Nai, dan Mbak Dia pakai H, Dia. Oke. Aturan mainnya adalah ada dua babak. Babak yang pertama adalah dibuka pertanyaan, masing-masing nanti Gus Ari berikan waktu untuk bertanya, kemudian nanti dijawab, kemudian nanti diberikan tanggapan dan diberikan tanggapan yang lainnya. Ustazah Waro, yang tengah-tengah sini, di situ kelihatan kamera, taruh tengah-tengah sini. Apa Ustazah, ini agak sini, geser lagi, geser ke selatan. Halo, persiapannya sudah ya? Persiapan sudah. Sekarang sudah babak final, jangan persiapan lagi ya. Baik, Gus Ari berikan kesempatan kepada pihak pro terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada pihak kontra. Waktu kalian untuk memberikan pertanyaan adalah 45 detik. Dimulai dari kalian berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pro akan mengajukan pertanyaan kepada tim kontra, yaitu apa yang Anda permasalahkan tentang acara Yasinan sendiri. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari pro, singkat, jelas, padat. Pihak pro bertanya kepada pihak kontra, sebenarnya apa yang kamu permasalahkan dari acara Yasinan, kenapa kamu kontra atau tidak setuju terhadap acara Yasinan? Waktu menjawab pihak kontra, Gus Ari kasih waktu untuk menjawab 2 menit. Silahkan jawab dengan argumen yang kuat dan jangan sia-siakan kesempatan menjawab. Jangan sia-siakan kesempatan menjawab. Gus Ari kasih waktu 2 menit. Silahkan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima pertanyaan dari pihak pro. Kami tidak menyalahkan suatu ajaran Yasinan jika itu yang dibaca hanya surat Yasin. Tapi kami menyalahkan karena di Yasinan itu ada yang dibaca selain surat Yasin tersebut. Yasinan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah dan Nabi tidak menganjurkan. Terus yang disalahkan dari acara Yasinan yaitu kumpul-kumpulnya. Makanannya itu niatnya sedekah, tapi mayoritas di Indonesia, terlebihnya daerah Jawa, menggunakan kumpul-kumpul itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan Yasinan itu sendiri sebenarnya tidak salah apabila bertujuan hanya untuk bersedekah, bersilaturahmi, dan hanya untuk mendoakan. Tetapi terkadang tata caranya dan adat-adat Jawanya yang masih diikutkan dalam acara tradisi tahlilan tersebut. Jika kalian memang ahlu sunnah wal jamaah, harusnya kalian itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kalau ngomong ya banter ya nanti ya. Baik. Jawaban dari pihak kontra ada beberapa poin. Harusnya kalian mencatat oleh pihak kontra dan kalian menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Kalian Gus Ari berikan waktu untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Silahkan gunakan kesempatan dengan baik untuk membantah jawaban dari pihak kontra. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanggapi dari pihak kontra. Yang pertama, masalah kumpul-kumpul.
kumpul-kumpul itu hanya silaturahmi dan tidak ada hadis yang melarang untuk berkumpul-kumpul. Acara yang pertanyaannya apa, Gus? Tadi dari tim kontra menyalahkan adanya perkumpulan dengan gibah, dengan itu yang salah itu gibahnya. Kalau yasinan kan nggak ada apa salahnya. Terus tadi yasinan itu tidak pernah dilarang. Tadi Anda bilang kalau tidak dianjurkan. Memang Anda bilang tidak dianjurkan, padahal sudah jelas-jelas ada hadis Rasulullah yang bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin untuk orang yang mati di antara kalian. Dan ada juga hadis yang bilang bahwa bersedekahlah kamu dengan seteguk air untuk dirimu dan untuk mayat-mayatmu. Tidak mungkin kan kalau mayat itu bersedekah sendiri datang kepada kalian, pasti orang tuanya yang keluarganya yang menyedekahkan. Jika tidak mampu untuk sedekah air, kita dapat dengan membaca satu ayat dari kitab Allah. Kita bisa membaca Yasin. Kalau tidak mengetahui, kita berdoa minta ampunan. Allah telah berjanji akan mengabulkannya, dan semua itu sudah terangkum dalam Yasinan. Baik, cukup. Kesempatan terakhir kalian untuk menjawab perkara tentang ini. Silahkan dicatat poin-poinnya. Ya, di sini sudah adil, ada ustadz yang pro, ada ustadz berhak untuk mengulang apa jawaban dari kawan-kawan kalian. Jadi kalau berdebat itu kalian tulis entah. Baik, kesempatan terakhir untuk tim kontra untuk menanggapi waktu kalian 1,5 menit. Dimulai dari kalian berbicara, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak kan bilang Iqra'u Yasin ala mautakum. Nah, di sini Wale. Iqra'u Yasin. Mbak. Sodakoh boleh, tapi caranya yang salah. Jangan membuat cara sendiri, kan belum tentu kita itu benar. Yang benar itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu 30 detik. Dan biasanya kebanyakan mayoritas Indonesia itu melaksanakan melaksanakan yasinan itu kebanyakan mayoritas Indonesia itu sedekahnya itu menggunakan uang hutang, kan malah membebani, Mbak. Baik, tepuk tangan untuk pertanyaan yang pertama kita. Ya, mentalnya dikuatkan ya, mentalnya dikuatkan. Baik, pertanyaan yang kedua dari pihak kontra, silahkan bertanya satu pertanyaan kepada pihak pro tentang masalah yasinan. Apa yang mau kalian tanyakan? Waktu kalian untuk bertanya 30 detik. Dimulai dari kalian berbicara, silahkan. Ya, saya akan memberikan pertanyaan. Jawab dengan jelas. Siapa yang memerintahkan yasinan dan berikan dalil khususnya, bukan yang Iqra'u Yasin ala mautakum, karena itu perintah membaca surat Yasin, bukan acara yasinannya. Dalil yasinan itu ada di dalam surat apa dan ayat berapa? Baik, pertanyaan disampaikan dengan cukup jelas. Waktu dari pihak pro untuk menjawab adalah 2 menit. Dimulai dari kalian berbicara, silahkan. Memang tidak ada dalil khusus untuk membaca yasinan.
Tapi Rasulullah juga tidak melarang, tidak ada hadis yang khusus yang untuk melarang yasinan. Yang memulai yasinan itu dari ulama-ulama yang diambil dari hadis Rasul. Terus baiknya ada dua, silahkan saling menanggapi, saling menambahi. ...45 detik masih tersisa waktu kalian untuk menjawab. Dalilnya yaitu Iqra'u ala mautakum Yasin, yang artinya bacalah kepada orang yang mati di antara kalian Yasin. Dan juga Rasulullah pernah bersabda, tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bisarbahi ma'in fa illam taqdiru ala dzalika qam fa bi ayati min kitabillahi fa in ta'lamu syai'an min kitabillahi fas'u bil maghfirati war rahmati faqad wa'adakum bil ijabah, yang artinya bersedekahlah kamu walaupun dengan seteguk air untuk dirimu dan untuk mayit-mayitmu. Kalau tidak dapat, maka dengan satu ayat dari kitab Allah, dan kalau tidak mengetahui sesuatu dari kitab Allah, maka berdoalah kepada Allah minta ampun dan rahmatnya. Allah telah berjanji akan mengabulkannya. Dan semua tersebut telah tersusun dalam acara yasinan. Sudah dapat dilihat kan, tidak ada perintahnya. Halo, ada moderator? Sudah? Baik. Waktu menanggapi, waktu kalian 1 menit untuk menanggapi atas jawaban dari pihak pro. Dipersilahkan. Sudah dapat dilihat kan, tidak ada perintahnya dan tidak ada dalil khususnya yang menyuruh untuk yasinan. Kami tidak akan melarang jika kamu memiliki dalil khusus yang memerintahkan untuk melaksanakan yasinan. Karena kami itu percayanya kepada Rasulullah, Al-Quran, dan hadis. Dan tadi Mbak pernah menyebutkan tentang ulama. Ulama siapa yang Mbak maksud di dalam jawaban Mbak tadi? Karena di dalam dunia ini yang maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahabi nggak ada Allah masalah ya. Ya. Silakan jawab kalian 90 detik, 1,5 menit. Melarang untuk yasinan. Ini yang bersabda Rasulullah. Rasulullah bersabda untuk membaca yasin untuk orang yang meninggal. Dan kita itu ahlu sunnah, kita melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Dan ulama yang saya maksud tadi yaitu Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, juga sebagai penulis bacaan tahlilan. Baik, beri tepuk tangan untuk pertanyaan yang kedua, teman-teman. Selanjutnya adalah sesi debat biasa. Gus Ari ingin mengambil dua tema tentang yasinan. Yang pertama adalah tentang konsep dalil khusus itu apakah diperlukan atau tidak terhadap sebuah amalan. Berarti menurut pihak kontra diperlukan dalil khusus untuk mengamalkan yasinan. Untuk pihak pro berarti menganggap tidak diperlukan dalil khusus untuk mengamalkan
yasinan. Kemudian yang kedua tentang konsep acara, nanti silahkan pihak kontra menjelaskan tentang acara konsep seperti apa yang menurut kalian itu salah, karena kalian tadi mengatakan kami kalau baca yasinnya nggak apa-apa. Nah, silakan nanti yang pihak pro juga menjelaskan, berarti kamu memastikan bahwa di acara yasinan itu semuanya adalah sunnah. Silahkan berdebat tanpa ada moderator, waktu kalian 10 menit untuk berdebat. Silahkan untuk saling bersaut-sautan. Yang sini dipegang mic-nya dua-duanya. Silahkan waktu kalian 7-10 menit membahas dua tema tadi. Yang pertama tentang diperlukan atau tidak dalil khusus, yang kedua tentang acara yang ada pada amalan yang disebut yasin. Silakan, bebas. Ya. Perlu diketahui bahwa kita dalam beribadah itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Allah akan meridhoi tatkala kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan itu disebut takwa, bukan membuat adat-adat yang baru. Karena yasinan itu tidak ada dalil khususnya. Tapi yasinan tidak dilarang. Dalam apapun, dalam hadis juga tidak ada yang melarang yasinan. Ya memang yasin itu tidak ada larangannya, yasinan itu tidak ada larangannya. Kita itu yang dipermasalahkan itu dalil khususnya, karena dilakukan oleh itu tuntunan kita itu Rasulullah. Memang tidak ada dalil khususnya, tapi kan itu Rasul sendiri yang memerintahkan. Jelas. Perintah Rasul itu apa? Ya ini tadi. Perintah Rasul yaitu untuk membaca yasin untuk orang mati dan untuk takbir, tahmid, dan tahlil. Mbak, yasin sama yasinan itu beda. Perintah Rasul itu membaca yasin untuk orang meninggal, bukan mengadakan yasinan. Tapi kan di dalam yasinan itu juga terdapat membaca yasin dan juga mendoakan orang yang meninggal. Ada tahlilnya, tapi apakah jika dicampur-campur itu masih bersifat baik? Contohnya gini Mbak, kalau sampean sholat itu kalau Al-Fatihah kan katanya tahlil itu baik. Apakah kalau kita habis membaca Al-Fatihah ditambahi tahlil itu juga baik? Apakah itu juga baik? Karena suatu perkara yang baik dipersatukan dengan suatu perkara yang buruk, itu bisa disebut bid'ah. Emang perkara yang buruk itu seperti apa? Ya Mbak, itu kan biasanya ya, kan Mbak melakukan yasinan. Biasanya di acara yasinan itu kan ya ada diselipkan tradisi-tradisi Jawa gitu Mbak. Tradisi yang dari dulu masih dibudayakan dan menurut kami itu salah. Tradisi apa yang dimaksud? Ya seperti tradisi berkumpul. Maaf Mbak, kita balik ke topik pertama, membahas yasinan, bukan tradisinya. Mbak pertama yang memulai untuk membahas adat tadi. Ya karena kita kan menyalahkan tadi, Mbak membahasnya acaranya dulu. Makanya kita membahas. Makanya saya tanya, apa yang salah? Ya itu. Memang yasin itu tidak salah. Salahnya di mana? Saya kan bilang. Coba sebutkan yang paling jelas apanya yang salah. Apa soal berkumpulnya, adatnya, atau apa? Yasinannya itu toh Mbak, yasinannya. Yasinan itu sebenarnya acara kumpul-kumpul yasinan itu sebenarnya itu seperti acara Hindu-Buddha, tapi oleh Wali Songo diubah menjadi acara Islam untuk memikat orang-orang masuk Islam. Dan itu tuh tidak diajarkan oleh Rasulullah. Itu tuh berarti termasuk saja mencampurkan agama Hindu dan Buddha. Beda. Agama Hindu mengisi dengan kemusyrikan, kita mengisi dengan kebaikan. Musyriknya yang dimaksud Mbak, musyrik Hindu itu seperti apa? Tapi kalau masalah sekarang ini urusan agama Mbak, urusan agama
apabila agama berbeda dijadikan satu, itu memang tidak baik. Kan niatnya beda. Niatnya kan beda. Kan niatnya beda. Lagi pula Rasulullah sangat senang menyelisih agama-agama lainnya, seperti Rasulullah berpuasa hari Sabtu dan Minggu. Padahal hari Minggu harinya apa? Orang Nasrani kan? Orang Nasrani menggunakan hari Minggu untuk ke gereja. Apa itu salah? Loh Mbak, kan puasa Sabtu sama Minggu itu kan Rasulullah yang mengajarkan, tapi kan yasinan kan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah menganjurkan. Tapi kan tidak dilaksanakan. Kita kan membahasnya yasinan, Mbak. Kenapa malah jadi ke puasa? Loh, gimana tuh Mbak? Kan Mbak yang memancing saya untuk membahas ini. Kembali saja ke topik yasinan, nggak usah berbelit-belit sampai ke puasa. Kan Mbaknya tadi bilang sama kenapa itu sama saja seperti adatnya orang Hindu. Nah kita cari hadisnya yang sama Rasulullah saja bisa menyelisih harinya orang musyrik. Bentar Mbak. Ya udah kalau gitu saya mau minta dalil yang khusus yasinan, bukan ikra'u yasin. Kalau mau tahu. Saya bilang tidak ada. Coba saya minta yasin yang khusus untuk mengharamkan yasinan. Kita nggak mengharamkan. Sebentar, Mbak. Kita tidak bilang mengharamkan. Kita hanya bilang cara-caranya itu yang dicampur adukkan dengan budaya lain. Ya, coba berikan saya dalil yang Anda maksud itu. Lah Mbak saja tidak punya dalil khususnya kok. Anda juga tidak punya dalil khusus? Bentar Mbak. Mbak bilang bentar Mbak. Maaf Mbak, kita kan nggak ngelakuin yasinan, kita cuma baca yasinnya tok. Kita tidak melakukan acara seperti urutan yasin seperti itu. Iya. Emang urutan apa yang salah? Saya tanya lagi, urutan apa yang salah? Urutan di dalam yasin itu ya Mbak. Kenapa Anda, ya bukan Anda, walaupun ini bukan Anda, mayoritas di Indonesia harus di depan harus mencampur-campurkan dengan budaya Hindu. Di depan pembawa topik, di depan pembawa tahlilan tersebut, kenapa harus ada minuman yang dicampur dengan kembang? Toh itu fungsinya untuk apa? Rasulullah memerintahkan hukum wangi-wanginan, hukumnya sunnah. Jadi kita menggunakan kembang itu untuk mengharumkan, tidak untuk mengikuti ajaran Hindu, Buddha. Mbak, emangnya ruangannya bisa jadi wangi ya kalau itu ada bunganya? Kan bunga kan bisa aja layu terus udah nggak wangi. Terus kalau bunganya belinya udah kemarin-kemarin. Yang saya salahkan itu minumannya Mbak, airnya yang di depan pembawanya itu. Ada air itu fungsinya untuk apa? Ya, air dan bunga yang ditaruh di depan pas yasinan itu berguna untuk disiram di kuburannya mayit. Selama air dan bunga itu masih segar, maka ia bertasbih untuk meminta ampun kepada Allah. Kita kembali ke topik yang pertama, yasinan. Sebentar Mbak, kita debat di sini itu debatkan yasinan. Bukan nyiram-nyiram kembang kayak gitu Mbak. Yang bahas kan Mbaknya yang tanya. Ya, dia tenang Mbak, sabar. Saya kan sudah bilang, saya hanya mengibaratkan suatu peribaratan. Ya tadi Mbaknya bilang apa yang salah dari yasinan? Ya di situ salahnya dari urutan. Mbaknya tadi tanya apa yang kesalahan. Lah menurut kami itu tuh salah. Soalnya Nabi pun tidak mengadakan yasinan. Toh terkadang mayoritas air di depan itu tidak untuk disiram ke makam Mbak. Jika ada yang berlaku seperti itu memang tidak benar, dan itu bukan sunnah, dan itu bukan golongan dari kami ahlu sunnah. Ya kan tadi saya bilangnya mayoritas di Indonesia Mbak. Fungsinya toh mayoritas itu mesti pakainya untuk yang salah, seperti menyiram apa itu kepada keluarganya, terus menyiram di rumahnya. Itu fungsinya untuk apa?
Itu kan orangnya yang salah, orangnya yang melakukan itu, bukan yasinannya yang salah. Terus Anda mempermasalahkan yasinan dari mana? Kan tadi Mbaknya yang bahas toh, acara tahlilan itu yang salah di mana? Saya jelaskan, saya pertanyakan. Yasin Baik, itu cukup. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terakhir waktu 5 menit, bisa ditambahkan waktu. Silahkan dibahas tentang yasinan. Tentang yasinan. Tadi kalian sudah membahas tentang konsep acaranya. Tadi kalian sudah membahas tentang dalil khususnya. Yang ketiga, Gus Ari pengen kalian membahas yasinan, sampaikan tentang pemahaman kalian masing-masing terhadap yasinan dari segi menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Yang pihak kontra menyetujui atau menolaknya, apakah yang pihak pro menyetujui atau menolaknya? Silahkan yang pro dulu untuk memberikan pendapatnya. Boleh di tengah-tengah langsung disanggah. Yang sini lupa boleh langsung disanggah. Sini nggak bisa jawab boleh langsung disanggah. Silahkan disampaikan langsung. Pendapat Adil tentang yasinan. Gunakan 5 menit terakhir ini untuk Gus Ari menilai. Silahkan. Yasinan itu merupakan harapan pahala bagi orang yang meninggal dunia. Rasul pernah membelah dua pelepah kurma untuk ditancapkan di atas dua kubur sahabatnya, sembari berkata, semoga ini bisa meringankan kedua dari siksa kubur sebelum pelepah ini kering, menurut Imam Al-Qurtubi. Jika pelepah kurma saja bisa sampai ke mayit, apalagi bacaan doa kita. Langsung dijawab, silakan. Langsung jawab boleh, silakan. Ayo langsung. Kalian dijawab langsung. loh, Mbak itu kan pelepah. Kan yang ditanyakan di sini kan apakah yasin yang dikirim itu sampai, bukan pelepahnya. Kamu aja bisa sampai. Kenapa Anda meragukan Allah? Kita tidak meragukan Allah, Mbak. Kita itu tidak meragukan Allah. Yang kita pertanyakan itu apakah sampai? Lah kenapa tidak akan sampai? Kan itu kuasa Allah. Anda emangnya berdoa di saat sholat, Anda yakin doa Anda terkabul? Allah pun telah berjanji akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Tapi kalau yang berdoa orang maksiat? Kalau ingin mendoakan orang tua, ikuti acara Rasul. Ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasul. Dengan cara mendoakan Robbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Amin. Yasin apakah sampai? Yasin. Itu kan untuk mendoakan seluruh umat. Kita kan mendoakan keluarga kita sendiri. Apakah keluarga itu juga bukan umat, Mbak? Tapi kan hanya khusus keluarga. Lah iya, apakah keluarga itu juga bukan umat? Berarti Mbak mendoakan orang itu cuma buat keluarga Mbak doang, nggak seluruh umat Islam. Maksudnya nggak tetangga-tetangganya Mbak, kalau ada yang meninggal tuh nggak didoakan, berarti cuma keluarganya Mbak doang. Kalau yang meninggal tetangga saya juga doakan tetangga saya. Kalau keluarga saya yang meninggal, saya mendoakan keluarga saya. Tadi Mbak bilangnya cuma keluarga, nggak pakai tetangga. Itu kalau tetangga saya yang mati. Tapi kan Mbak bilangnya keluarga, bukan tetangga. Tadi Mbak nggak bilang tetangga kok. Tambahi. Kalau kita tambahi, dia nggak bisa jawab tambahi. Iya Mbak. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah meniatkan melakukan yasinan dengan tujuan mendoakan orang yang telah meninggal atau sakaratul maut, yang berarti kita yakin bahwa doa itu akan tersampaikan pada orang yang meninggal karena Allah sendiri mendengar dan Allah mengetahui apa maksud hambanya, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Hasyr ayat ke-10.
tadi Mbak bilangnya cuma keluarga tok, nggak ada tetangga-tetangganya, kok sampai situ-situ tuh kenapa? Tadi Mbak bilangnya cuma keluarga tok loh, kok berubah-ubah tuh Mbak? Itu jika keluarga saya yang meninggal, saya mendoakan keluarga saya. Masa keluarga saya yang meninggal, saya mendoakan tetangga saya kan nggak mati. Tapi kan Mbak tadi bilangnya mendoakan hanya untuk keluarganya Mbak nggak bawa nama-nama tetangga. Mbak belum menyampaikan itu semua. Mbaknya tadi kan bilang hanya untuk keluarga saya. Iya, nggak ada tetangga-tetangganya kok bisa disangkut pautkan. Menjilat ludah sendiri tuh Mbak. Kalau itu Mbak, terlalu berbelit-belit. Baik, cukup. Silakan tepuk tangan untuk tim yang pertama. Baik, kepada tim pro dan kontra kepada yasinan, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita berikan aplaus yang luar biasa kepada teman-teman kita. Baik, langsung kita panggil tema yang kedua, yaitu angkatan wusta, membahas tentang ziarah kubur, apakah sunnah atau bid'ah. Dari pihak kontra kita sambut Mbak Anggita, Mbak Fia, Mbak Laila, Mbak Putri, dan Mbak Haidar. Tepuk tangan. Melawan pihak pro terhadap ziarah kubur, kita panggil Mbak Mil'a, Mbak Revita, Mbak Hafa, Mbak Desti, dan Mbak Yasinta. Tepuk tangan. Siji takbir, siji sholawat. Iki mengadu domba Allah dan Kanjeng Nabi jenenge nek. Aji. Kita abu-abu dan andi-andi lumut ini ya. Ijo-ijo lumut. Muslimat al-hidayah ini. Oke, yang penonton silakan tenang. Yang penonton silakan tenang. Baik, aturan mainnya sama. Gus Ari kasih masing-masing satu pertanyaan. Silakan kasih pertanyaan yang menurut kamu paling menusuk lawan, di mana lawan paling tidak bisa menjawab. Kemudian nanti akan dijawab, ditanggapi, dan akan ditanggapi kembali. Sekarang Gus Ari mulai pertanyaan dari pihak kontra. Silahkan menyampaikan pertanyaan kalian terkait tentang ziarah kubur. Waktu kalian menyampaikan pertanyaan 30 detik dimulai dari sejak kata yang pertama keluar. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya kepada pihak pro. Golongan Azwajah mengatakan bahwasanya mereka berziarah kubur ahli bid'ah. Bukan ahli bid'ah. Golongan Azwajah mengatakan bahwasanya mereka berziarah kubur dengan maksud meminta doa kepada Allah melalui perantara mayat tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin si mayat tersebut dapat mengabulkan permintaan orang yang hidup itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar. Sebelum silakan itu yang kitab yang ada dibawa, diangkat. Kamu membawa kitab apa itu? Oke, yang dibawa adalah kitab hadis. Kitab hadis berjudul Bulughul Maram. Jadi ini dalil-dalilnya dari hadis Nabi Muhammad yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berjudul Bulughul Maram. Kalau dari yang sini mana kitabnya? Oh, yang dipakai adalah kitab Landasan Amalia NU, dan juga kitab Hujjatul Qat'iyah An-Nahdiyah, dan juga kitab Hujjah NU, dan juga kitab I'anatul Thalibin. Oh ya, baik ya. Sing satu nggawa kitab hadis, siji nggawa kitab kiai ya. Coba diadu menang yang mana nanti ya. Oke, silakan dijawab. Waktu kalian 2 menit dimulai dari kalian mengatakan kata yang pertama. Silakan. Pertanyaannya adalah, apakah kalian yakin bahwa orang yang mati dapat mengabulkan doa kalian? Kita tujuannya berziarah ke makam itu bukan meminta kepada makam, tapi kita meminta kepada Allah melalui perantara wali dan yang sudah meninggal itu. Perkara itu doa kalian akan dikabulkan atau enggak, itu urusan yang maha kuasa. Emang kalian sudah yakin bahwa sholat kalian juga diterima? Apakah doa kalian sudah dikabulkan? Kita nggak bisa menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Terus masih ada waktu. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan. Kalau kalian ingin mengetahui doa kita itu terkabulkan atau tidaknya, dijamin atau tidaknya, kalian tanya langsung saja kepada Allah. Apakah kalian juga ingin bertanya kepada Allah sekarang? Syukur we, kontek-kontek Gusti Allah we, syukur we. Sudah? Baik. Sekarang dari pihak kontra ziarah, silahkan menyampaikan tanggapan. Waktu kalian 60 detik menyampaikan tanggapan untuk menanggapi jawaban dari pihak pro. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Anda mengatakan bahwa Anda itu berziarah kubur untuk mendoakan si mayat dan berdoa kepada si mayat itu dengan maksud mayat itu supaya menjadikan perantara doa Anda kepada Allah. Nah, kalau oke. 20 detik. Bagaimana bisa? Padahal jasad orang yang di dalam kubur itu sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ruhnya di alam barzah sedang sibuk memukul buah amalnya. Tentu dia tidak mampu memikirkan orang yang sudah hidup, apalagi menyampaikan pesan pemohonan orang lain. Jadi kalau Anda berdoa kepada mayat tersebut dan Anda berharap supaya mayat itu bisa menjadikan perantara Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan adalah hal yang sia-sia. Padahal Allah itu tidak menyukai orang yang menyia-nyiakan sesuatu. Dari mana kamu tahu kalau Allah tidak suka? Moderatornya. Baik, sekarang sesi untuk menjawab, sesi yang terakhir dari pertanyaan yang pertama. Silahkan menjawab bantahan, waktu kalian 90 detik. Dimulai dari kalian mengatakan kata yang pertama. Iya, dari mana kalau kalian mengetahui bahwa Allah itu tidak suka, apakah kalian sudah bertemu dengan Allah langsung? Dan sekarang saya mempunyai hadis, kan kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti sunnahnya atau khulafaur rasyidin. Di sini dari sahabat Anas yang mengatakan pada zaman Umar bin Khattab, yaitu salah satu khulafaur rasyidin, pernah terjadi musim penceklik. Ketika sholat minta hujan, Umar bertawassul kepada paman Rasulullah melalui paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Umar berkata, "Ya Tuhan, dulu kami memohon kepadamu dengan tawassul kepada nabimu, maka engkau pun menurunkan hujan kepada kami, dan kita sekarang memohon kepadamu dengan tawassul kepada paman nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Allah pun menurunkan hujan kepada mereka." Sudah jelas? Ya, saya sampaikan bahwa sudah tidak ada sesi untuk menanggapi lagi ya. Waktu kalian tadi sudah habis. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Beri aplaus lagi teman-teman semua. Sekarang Gus Ari beri kesempatan kepada pihak pro untuk bertanya satu pertanyaan yang menurut kalian paling menusuk pihak kontra. Silahkan disampaikan waktu kalian menyampaikan pertanyaan 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas Rasulullah menganjurkan kita dan memberi contoh kepada kita untuk berziarah. Maka kita tanya kepada kalian, menurut kalian apakah hukum dari ziarah itu? Dan apakah alasannya? Oh baik. Kemudian silahkan dijawab, waktu kalian menjawab 20 detik. Jawablah sesuai dengan dalil-dalil yang kalian miliki. Sampaikan argumen-argumennya dan sampaikan ziarah kubur menurut versi kalian. Silahkan dijawab. ya, menurut kami dan menurut golongan dari kami, ziarah kubur itu kami tidak melarang ziarah kubur, kami tidak membid'ahkan ziarah kubur, tetapi kami menghindari ziarah kubur karena pada zaman sekarang orang-orang itu melakukan ziarah kubur dengan maksud dan tujuan yang salah. Jadi kami
Jadi kami menghindari mudarat dan kami menghindari kesyirikan tersebut. Terus masih ada waktu. Yang seumpamanya seperti orang-orang awam tersebut, mereka dibilangi sama pihak A, dia manut bilang seperti ini, terus dia melakukannya, kemudian dia dibilangi sama pihak B, dia itu juga manut. Jadi seumpamanya sekarang kamu baru kesusahan, hutang kamu terbelit oleh hutang, lebih baik saya ajak ke suatu pemakaman yang bisa menolong kamu, dan si orang awam tersebut melakukannya, berarti kan itu kan dia melakukan kesyirikan yang sangat besar. Nah, daripada kita melakukan kesyirikan yang sangat besar, daripada iman kita tergoyahkan karena kubur, lebih baik kita menghindarinya. Sudah? Baik. Untuk pihak pro silahkan diberikan tanggapan, waktu kalian 60 detik untuk memberikan tanggapan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi bertanya, apakah hukum ziarah? Tidak ada hukum yang menjawab jika apakah hukum dari sholat, jawabannya menghindari. Kita itu tanya apakah hukum dari ziarah, yang pasti kalau sunnah ya sunnah, kalau wajib ya wajib, kalau haram ya haram. Tidak ada hukum itu menghindari. Kamu puasa enggak? Puasa hukumnya apa? Kita menghindari. Terus kita golongan ahlus sunnah wal jamaah itu bukan tipe orang yang pelin-pelan. Kita punya berpendirian. Kalau kalian mengatakan orang awam baru, ketika ada yang A bilang A kita mengikuti, ada yang B bilang B kita mengikuti, kita bukan tipe orang seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah mempunyai pendirian, tidak pelin-pelan. Kita ziarah ya ziarah, niatnya kita ziarah adalah mengucapkan salam dan mendoakan kepada si mayat. Perkara itu ada acara tambahan, itu kan hanya kita tidak mewajibkan, itu kan hanya amalan. Kalau kalian mau berbuat ya berbuat, kalau tidak ya tidak. Sekian, terima kasih. Baik, silahkan sesi terakhir kalian menanggapi, waktu kalian 90 detik, silahkan. Ya, jika ziarah tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kami membolehkannya. Tetapi di zaman sekarang itu mustahil orang yang melakukan itu dengan maksud yang benar-benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus ini bukan sih debat-debat, ini saya kamu menjawab, silakan habiskan waktunya. Sudah habis jawabannya? Sudah habis jawabannya? Oke, yang pihak kontra jawabannya sudah habis. Iya. Sekarang kita masuk ke sesi debat bebas. Sebelumnya beli aplaus untuk semuanya. Baik, sekarang di debat waktunya 10 menit, tidak ada moderator, silahkan saling menanggapi, jangan sampai kosong. Kalau pihak musuh kosong berarti dia nggak tahu jawabannya, hajar, buat mentalnya down. Ziarah kubur silahkan kalian bahas dari segi meminta kepada orang yang meninggal dunia. Bagaimana konsep itu menurut pihak pro dan bagaimana konsep itu menurut pihak kontra. Silahkan dijawab, diawali dari pihak kontra terlebih dahulu. Silahkan saling bersaut-sautan, waktu kalian 10 menit. Fadhil. Iya. Iya, saya sudah melakukan survei di beberapa tempat bahwasanya orang yang melakukan ziarah itu adalah syirik. Kenapa? Karena mereka meminta pada orang yang diziarahi, bukan kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya
pada saat mereka datang dan mereka melafadzkan doa yang salah satu doanya adalah ibadallahi jinakum wasab'akum watolabnakum tumiruna tugisuna, yang artinya wahai hamba Allah, kami datang pada kalian, kami bermaksud pada kalian, kami meminta pada kalian, mudah-mudahan kalian menolong kami, mudah-mudahan kalian membantu kami. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat yang meminta kepada orang yang diziarahi tersebut. Jadi menurut kami adalah syirik. Kata siapa? Saya jelaskan ya. Kalau kita membaca ibadallahi ji'nakum qasadnakum tolabatnakum, jangan salah mengartikan. Jadi artinya begini, ibadallah, hamba Allah, ji'nakum, kita datang kepada kalian atau datang kepadamu, qasadnakum, kita bermaksud kepadamu atau kepada kalian, tolabatnakum, kita meminta kepada kalian. Di sini sudah kata hamba Allah. Jadi kita itu hamba Allah itu kepadamu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pemilik si kubur itu. Jika kalian mempermasalahkan di situ. Lalu, jika kalian doanya di rumah sudah tidak terkabul kepada Allah, kita akan bermaksud ke ziarah itu sebagai perantara kita meminta kepada Allah, dan sudah jelas bahwa Khulafaur Rasyidin sendiri juga melakukannya. Maka dari itu, kalau kalian doa kalian sudah tidak terkabulkan, kepentok, kalian mau bagaimana? Ya kami bisa dengan cara yang lain, misalnya dengan ibadah, tetapi ibadah kita itu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Misalnya dengan membeli Al-Quran lalu kita mewakafkannya ke masjid, tapi dengan niat tetapi kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Ya sama, kita nggak langsung meminta, misalkan yang dikubur itu adalah putri, ya putri kita meminta doa kepadamu, tidak. Kita memintanya melalui perantara beliau, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari beberapa yang kita survei tempat-tempat tersebut, ada seseorang yang mengucapkan, "Mbah, enjeng-enjeng kula ujian, manggampangke ujian kula." Emangnya itu bukan kata-kata yang untuk meminta kepada orang yang diziarahi tersebut. Sebentar, kalian tahu begitu? Kalian pasti nggak kalau itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau yang mengatakan bah itu kita meminta ujian itu sudah pasti belum kalau itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bisa jadi dia orang Muhammadiyah, bisa jadi dia anak SD, bisa jadi siapapun kan? Tidak hanya satu orang kan yang mengucapkan itu. Tapi kan dia kan juga melakukan ziarah seperti Anda. Berarti dan sekarang Anda ini adalah seseorang yang memiliki ilmu mengenai ilmu ziarah. Mengapa tidak Anda sebarkan kepada orang-orang yang di luar sana? Seperti kita di sini adalah untuk menghimbau orang-orang agar menghindari ziarah kubur, karena ziarah kubur itu dapat menjerumuskan kita ke perbuatan yang syirik. Baik, itu kan mereka, bukan kita. Kalau kita itu berziarah menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sebagai perantara agar doa kita itu terkabul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wong tadi sendiri kalian mengatakan, lah kan itu orangnya juga ziarah. Berarti kan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah wong kamu tadi bilang kalau saya membolehkan ziarah, berarti kamu juga mau ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini. Kenapa saya ikut Anda? Kan sudah terbukti bahwa ziarah kubur itu dapat menimbulkan perbuatan yang syirik di zaman sekarang. Oh, berarti kalian juga mensyirikkan Nabi Muhammad. Kalian berarti juga Nabi Muhammad sendiri loh yang mengatakan dan mencontohkan kepada kita bahwa beliau sendiri juga berziarah. Kalian mau mengatakan Nabi Muhammad itu juga syirik? Kan cara Anda dengan cara Nabi Muhammad itu berbeda. Nabi Muhammad datang mengucapkan salam kepada mayat tersebut dan dia mendoakan mayat tersebut lalu dia pulang.
Anda. Oh gitu, berarti kan kita nggak mewajibkan kita mau menabur bunga, kita nggak mewajibkan kamu harus ke kuburan membaca Quran. Berarti kalau tradisinya itu kita hilangkan semuanya, kita manut dengan Nabi Muhammad SAW, kalian mau ikut ziarah? Kenapa saya mengikuti Anda ziarah? Lah katanya tadi nggak ada, Katanya tadi membolehkan ziarah. yang dipermasalahkan yang tambah-tambahan. Sekarang tambahnya saya hilangi, kita manut dengan Rasulullah. Anda mau berziarah? Kami terlebih dahulu mengikuti jejak Nabi Muhammad. Jadi ahli sunnah dengan kami itu lebih duluan golongan kami. Jadi kalian jangan mengada-ngada. Oh, kalian terlebih dahulu mengikuti zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalian udah hidup dari dulu gitu ya? Kami belajar dari ulama-ulama kami yang nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad, dan beliau adalah orang-orang yang melihat sendiri bagaimana cara Nabi Muhammad itu melakukan ziarah kubur. Oke, buktikan kepada kami bahwa ulama-ulama kalian itu sanadnya sambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Ibnu Taimiyah. Saya akan menjelaskan. Ibnu Taimiyah itu wafat pada tanggal 728 Hijriah, lahir pada tanggal 661 Hijriah, berguru pada Imam Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Ahmad bin Hambal berguru pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki, dan Imam Maliki bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Berarti kalau seperti itu sudah jelas ulama kalian hidup zaman Nabi. Dan Nabi juga sudah menganjurkan kita untuk berziarah dan mencontohkannya. Apa kalian sebenarnya yang pelaku sunnah itu, kami itu pelaku sunnah, apakah kalian juga pelaku sunnah? Ya, kami adalah pelaku sunnah. Berarti kamu juga mengikuti Nabi. Berarti kalau Nabi menganjurkan kita untuk berziarah dan mencontohkannya, ziarah padahal Nabi sudah mencontohkannya bahwa beliau itu juga berziarah ke makamnya para syuhada. Berarti kalian juga mau ikut berziarah dengan kami? Kan di zaman sekarang itu ziarahnya berbeda dengan di zaman yang dahulu kala. Jadi lebih baik kami menghindari daripada kami terkena fitnah dengan melakukan ritual-ritual yang menjerumuskan kita ke perbuatan yang syirik. Siapa yang melakukan ritual apa? Coba sebutkan. Seperti melakukan tabaruk, istighosah, i'tiadah, tawasul, dan i'tikaf. Ada yang salah? Coba sebutkan yang salah yang mana? Tabaruk. Semuanya, menurut saya semuanya itu adalah salah. Semuanya itu apa? Saya tanyanya apa yang salah, bukan semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengajari tabaruk. Sebentar, teman saya mau bicara, monggo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengajari tabaruk. Kenapa kamu menyalahkan tabaruk? Tabaruk artinya mengharap datangnya berkah. Seperti yang dikerjakan masyarakat Arab jahiliyah masa kini, mereka mengharap berkah kepada tuhan-tuhan berbentuk kuburan. Hal ini sama seperti tabaruk kepada berhala pada zaman jahiliyah dulu. Kita tidak mentuhankan kuburan. Tidak pernah kita mengatakan Tuhan kita kuburan, tidak pernah. Kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Anda bertabaruk dengan kuburan, iya kan? Enggak. Kita hanya melalui perantara mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, berkah Allah bersama orang-orang besar di antaranya. Menurut kalian di antaranya itu siapa? Tahu enggak? Enggak tahu. Kalau enggak tahu enggak usah menyalahkan tabaruk. Kalau enggak tahu jangan menyalahkan tabaruk. Besok malam Jumat malam ngaji sama Gus Ari, tanya sama beliau, ngaji khusus tabaruk. Loh, di sini tuh kita sama-sama menuntut ilmu. Jadi kalau saya nggak tahu ya Anda kasih tahu, kalau Anda tidak tahu saya kasih tahu. Lah makanya itu saya kasih tahu, kamu ngeyel, kamu menyalahkan padahal kamu belum tahu dasarnya. Kalau kamu tahu dasarnya silahkan salahkan kami. Anggering Gonggong Gus Ari menang. Oke, berikan aplaus untuk dua tim ini, teman-teman semua. Baik, debat khilafiyah untuk santri Banat memasuki sesi yang kedua, sudah di ujung. Sudah Gus Ari nilai kepada kedua belah pihak. Silahkan kepada kedua belah pihak untuk
kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Beri aplaus sekali lagi untuk teman-teman kita semuanya. Barakallahu fiik. Baik, sesi yang terakhir dari debat khilafiyah untuk santri banat membahas tentang Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah acara tersebut sunnah atau bid'ah, ditinjau dari segala macam sisi. Kita menggilkan dari yang pro terhadap Maulid, yaitu Mbak Ahlisa, Mbak Aisyah NKP, Mbak Tarisa, Mbak Ella, dan Mbak Arifah. Terima kasih. Nah, ini tim yang tidak modal untuk seragam ini ya. Sing liyane seragaman iki ora seragaman dhewe. Untuk yang pihak kontra terhadap acara Maulid, kita panggilkan Mbak Ida, Mbak Keisha, Mbak Yekti, Mbak Nuranisa, dan Mbak Salma. pendikare tengah ya, pendikare. Baik, di sesi yang ketiga ini temanya adalah tentang penyelenggaraan dzikra Maulidir Rasul. Apakah sebenarnya sunnah atau bid'ah? Di sini ada dua tim, yaitu pro dan kontra. Sama seperti yang tadi, ada dua babak. Babak yang pertama adalah memberikan pertanyaan, kemudian diberikan tanggapan, dan babak yang kedua adalah sesi debat bebas. Sedangkan kepada pihak pro terlebih dahulu untuk menyampaikan alasan-alasannya, untuk menyampaikan alasannya, menyampaikan pertanyaannya. Silahkan kalian sampaikan pertanyaan kalian selama 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada pihak kontra. Menurut Anda, apa yang salah di dalam Maulid? Itu pertanyaannya. Baik, penonton diharapkan tenang. Silakan pihak kontra untuk menjawab. Gunakan waktu kalian. Misalnya pertanyaan sudah kalian jawab, boleh kalian tambahi dalil atau apapun, silahkan. Waktu kalian 2 menit, silahkan gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali yang fatwa-fatwa yang menganggap bahwa Maulid itu salah. Pertama, katanya mencintai Nabi, namun beribadah tanpa perintah Nabi. Dalilnya ada. Kedua, di situ Maulid Kedua, tidak ada perintah langsung dari Rasulullah SAW. Nggak ada dalam Al-Quran, nggak dalam hadis. Terus di sini Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum iktaraftumuha wa tijaratu tahsawna kasaddaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum wa wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah
Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, peninggalan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di dalamnya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Baik, silahkan diberikan tanggapan dari teman-teman pro. Waktu kalian 60 detik untuk memberikan tanggapan. Silahkan. Aku perintah itu saya berdebat. Ya, memang di sini Nabi tidak memerintahkannya, tapi di dalam Maulid itu Nabi melakukannya sendiri. Nabi yang pertama kali merayakan Maulid, Mbak. Di sini saya mempunyai dalil dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai alasan puasa hari Senin, maka beliau bersabda, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan. Kemudian dilihat dari situ, baginda Nabi Muhammad SAW ditanyai mengenai alasan kenapa berpuasa hari Senin. Beliau tidak menjawab mengenai puasa hari Senin itu pahalanya begini, begitu, dan lain sebagainya. Fadilahnya begini, tapi beliau menjawab, di hari itu saya dilahirkan. Beliau dengan bangganya karena beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar tidak ada yang mencontohkan kami untuk bermaulid, tapi Nabi Muhammad sendirilah yang merayakan maulid tersebut. Baik, silahkan diberikan tanggapan yang terakhir. Waktu kalian 90 detik untuk menanggapi. Silahkan. Pertama, Anda tadi menyebutkan bahwa Rasulullah sendiri merayakan dengan cara berpuasa, bukan dengan cara maulidan. Kedua, kenapa hanya Rasulullah yang diperingati maulid? Padahal ada 6 yang diperingati dalam maulid, yaitu pertama, maulid hari kelahiran Nabi SAW, maulid Ali, maulid Fatimah, maulid Hasan, maulid Al-Husain radhiyallahu anhum, dan maulid khalifah yang berkuasa saat itu, yaitu Al-Mu'izz lidinillah, keturunan Ubaidillah dari dinasti Fatimiyun pada tahun 362 Hijriah. Kenapa hanya Rasulullah SAW yang kalian peringati maulidnya? Kalian ini menjawab, bukan bertanya. Sudah habis? Oke, berikan aplaus untuk pertanyaan yang pertama. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Perhatikan. Pertanyaan tadi yang pertama dari pro atau kontra tadi? Dari pro. Kamu tugasnya menjawab. Ditanggapi, kamu menjawab lagi, bukan tanya. Sekarang pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari pihak kontra, kemudian diberikan jawaban oleh pihak pro, kamu memberikan tanggapan dan dijawab lagi oleh pihak kontra, oleh pihak pro. Jelas ya? Oke, sekarang kepada pihak yang kontra terhadap acara maulid, silakan disampaikan pertanyaannya. Apa yang menurut kalian salah dari maulid Nabi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kalian menaruh air saat peringatan maulid itu apa? Barokah. Kata siapa barokah? Padahal sudah jelas-jelas kalau maulid itu bid'ah.
Baik, silahkan dijawab oleh pihak pro. Waktu kalian 2 menit. Kata siapa kita menaruh air? Kita tidak pernah mengajarkan kita menaruh air di saat pada maulid. Kata siapa? Siapa yang mengatakan bahwasannya kita meletakkan air di dalam acara maulid? Kita nggak pernah mengajar. Mic-nya ada 2, silahkan. Untuk kalian 2 menit. Mau menambahi? Tidak. Baik. Perhatikan ya, waktu yang diberikan jangan disia-siakan. Oke, kalian silakan menanggapi. Dia kata tidak pernah menyuruh meletakkan air untuk maulid. Silahkan ditanggapi. Waktu kalian menanggapi 60 detik. Silahkan. Anda tadi tidak mengajarkannya, tapi saya melihat jika ada seorang Habib, seorang syekh, kiai-kiai yang datang di Darul Hidayah, setiap maulid ada yang membawa air, katanya ini tuh air doa, katanya gitu, katanya biar ngalap barokah, katanya selawatnya tuh barokah. Lah, itu yang saya pertanyakan. Katanya tidak mengajarkan, tapi saya juga, ya mayoritas orang SPC juga seperti itu, menaruh air di depannya dibuka, katanya nanti kalau ditanya ini air apa mbak, air doa dari apa, dari maulidan tadi, gitu. Silakan ditanggapi oleh pihak pro. Saya akan tanggapi. Tanggapan terakhir waktu kalian 90 detik. Silahkan. Di awal tadi mbaknya tidak mengatakan ya bahwa yang dimaksud itu air doa itu. Kemudian kita juga tidak mengatakan, kita juga tidak menerangkan bahwasannya kita menaruh air-air tersebut untuk mendapatkan barokah, untuk apapun itu. Kita tadi tidak mengatakannya. Jadi mbak tahu itu dari mana? Kita nggak pernah mengatakan seperti itu. Kita dari awal sudah tidak menjelaskan kita meletakkan air atau kita mau apalah itu, kita nggak menjelaskannya. Mbak mau bertanya seperti itu tuh atas dasar apa? Terus kalian waktunya menanggapi, jangan malah bertanya. Kalian menanggapi. Sudah habis? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang sesi yang terakhir, yaitu sesi debat bebas. Waktu kalian 10 menit. Silahkan disampaikan argumen masing-masing tentang acara Maulid Nabi Muhammad. Gus Ari ingin kalian membahas tentang Maulid ditinjau dari segi merayakan kelahiran Nabi, acara maulid seperti yang ada di dunia ini, seperti yang ada di masa sekarang ini, memperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan cara yang ada seperti sekarang ini. Silahkan dari pihak kontra untuk menyampaikan pendapatnya, langsung disanggah, langsung saling menyanggah. Ini waktunya Gus Ari menilai kalian. Silahkan. Ayo, ada 2 mic dipakai semua. Ada 2 mic, silahkan dipakai semua. Menurut pendapat kita, maulid itu yang seperti saat ini dilakukan adalah bid'ah. Dalilnya jelas. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar.
Dan barang siapa yang membuat perkara baru, maulid itu kan perkara baru, maka perkara baru itu jika tidak bermanfaat dalam agamanya, maka perkara baru itu tertolak. Hadisnya juga jelas, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru kami, urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. Kulun kulu ba'dun. Setiap sesuatu itu pasti ada pengecualian. Dari mana? Dari mana kalian menyalahkan maulid? Sedangkan di dalam acara maulid itu isinya kebaikan, isinya menceritakan sirah-sirah Nabi. Bagaimana? Kalian tahu nggak sih sebenarnya maulid itu? Isinya. Saya menyalahkan acara maulidannya. Mengapa harus maulid? Mengapa tidak yang lain? Nabi Muhammad saja menyontohkan dengan puasa, bukan maulid. Sebenarnya kalian tahu nggak sih isi dari maulid itu apa? Tahu? Apa? Ya itu memuji-muji Rasul kan? Ya terus apa salahnya kita memuji-muji Rasul? Kita kan cinta sama Nabi Muhammad. Jadi menyalahkannya bukan isinya ya. Kita menyalahkannya acara. Mengapa adanya pengacaraan maulid tersebut? Ya kan kita memperingati kelahiran Nabi. Karena cinta Nabi. Rasul tidak pernah menyontohkan maulid yang ada di zaman sekarang. Terus dengan membawa musik, dengan campur baurnya antara laki-laki dan perempuan, adanya makan-makan. Untuk apa? Untuk sedekah. Iya. Sedekah bisa diberikan langsung kepada orang fakir miskin. Katanya mengaku mazhab Syafi'i, namun tidak pernah menunjukkan secara tegas kalau Imam Syafi'i juga melakukan maulid. Loh, memangnya salah kita melakukan maulid? Sedangkan kan maulid di situ isinya kebaikan-kebaikan yang di situ Imam Syafi'i juga mengharamkan. Bentar, kalau semisalkan ada orang berbicara itu didengarkan terlebih dahulu. Hargai yang berbicara. Hargai berapa atau hargai berapa? Maunya berapa? Kantin Pak Slamet. Barang siapa mengumpulkan saudara-saudara untuk memperingati maulid Nabi, kemudian akan menyediakan makanan, tempat dan berbuat kebaikan untuk mereka, serta ia menjadi sebab untuk atas dibacakannya maulid Nabi, maka Allah akan membangkitkan dia bersama orang yang jujur dan orang yang mati syahid. Sudah pernah dijelaskan oleh Allah. Dan Allah di situ juga pernah memerintahkan kita untuk berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Harus ya Mbak dengan musik gitu. Loh, memangnya salah dengan musik? Loh, Imam Syafi'i aja nggak pernah mengajarkan bermusik. Bahkan Imam Syafi'i mengharamkan bermusik. Sebentar, saya bertanya, bermusiknya itu dalam segi apa? Nah, yang melakukan maulid aja Anda loh. Di dalam saya bertanya, bermusiknya itu dalam bagian yang mananya? Sekarang kan banyak musik-musik dangdut, musik-musik rock banyak, bukan musik di dalam maulid kita. Loh, kalau Anda maulidan itu pakai musik apa? Loh, kita memakai rebana, dan di mana rebana tersebut sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Imam Syafi'i aja saya bacakan dulu. Di dalam mazhab Syafi'i bahwa duf rebana hukumnya mubah secara mutlak. Lihat dalam Faid Al-Qadim juz 1 halaman 11, sudah jelas Imam Syafi'i mutlak sunnah. Tadi mengatakannya apa? Duf kan? Ya, itu artinya rebana. Itu kan juga musik. Sebentar, jenengan itu sebenarnya tahu nggak sih arti duf itu apa? Duf itu artinya rebana, Mbak. Jadi kalau semisalkan sampean nggak tahu, belajar dulu, balik dulu ya, Mbak. Definisi rebana itu yang mana? Apakah jad buka itu? Apa cuma yang bulat itu? Loh, di situ kan sudah dijelaskan rebana. Rebana tuh banyak, Mbak, macamnya nggak cuma satu. Rebana tuh mencakup semuanya. Buktinya mana buktinya? Loh, apakah kamu hidup di zamannya Rasul? Loh, lah emang sampean juga hidup di zamannya Rasul. Oke, kita kan nggak melakukan maulid, jadi kan kita aman, zona aman. Rasulullah SAW aja pernah datang dari kota Makkah ke Madinah, kemudian disambut oleh kaum Ansor dengan menggunakan rebana.
Karena apa? Saking senangnya dia menyambut Rasulullah SAW yang berjalan. Lah itu menyambutnya dengan cara apa? Apa karena maulid? Enggak kan? Kan kita bergembira. Maulidnya juga kita bergembira atas perayaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah, bergembira maulid itu kan kata kelahirannya. Rasulullah memerintahkan untuk puasa. Mbak, ya itu tadi apa? Kamu tahu nggak maulid itu artinya apa? Kelahiran Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi menyatakan dengan cara berpuasa, bukan dengan cara maulidan. Kita Mbak, kita tahu nggak sih? Kita tuh juga melakukan puasa, tapi kita melakukan maulid apa? Jenengan tahu kan? Jenengan tadi sudah bilang bahwasanya jenengan tahu isinya maulid itu apa? Isinya maulid itu adalah sirah-sirah Kanjeng Nabi Muhammad. Di situ diceritakan sebentar. Dari awal ya kita nggak mempermasalahkan isinya, kita mempermasalahkan mengapa pengacaraan maulidnya itu terjadi. Kan di situ kita sudah jelaskan kenapa acara maulid itu terjadi, karena kita di dalam maulid itu isinya menceritakan sejarah-sejarah Kanjeng Nabi. Tertanam rasa cinta di dalam hati kita supaya kita bisa mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jika Mbak nggak tahu kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Mbak tahu bisa menanamkan rasa cinta Mbak? Mengapa harus dengan maulid? Rasa cinta kan banyak, nggak harus dengan baca Quran juga bisa. Dan kami membaca sholawat ribu-ribu kali juga bisa. Tadi Mbak bertanya, kita belum jadi menjawab, Mbak sudah menyanggahnya lagi loh. Debat bebas bro. Lah ya kan kita belum menjawab pertanyaan Mbak lagi. Dan kami kisahkan kepadamu kisah para nabi dan rasul ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Quran surat 120. Kalau ngomong yang pelan-pelan, yang jelas. Susah nikmatinya. Loh, ini Mbak nyuruh kita ngomong pelan-pelan, sedangkan Mbak aja nggak bisa slow loh. Mbak dari tadi ngomongnya kayak gitu loh Mbak. Tahu nggak kayak nggak. Lah ya udah, kalau semisal Mbaknya menyuruh kita pelan-pelan bicaranya, Mbak juga mencontohkan dong bagaimana caranya bicara pelan-pelan. Nggak cuma bisa nyuruh, tapi kamu jarkoni, tahu nggak Mbak? Ya wes ya. Dan kami kisahkan kepadamu kisah para nabi dan rasul ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Quran surat Hud 120. Nah terus apa kaitannya dengan maulid? Kamu tahu sirah itu apa enggak? Apa sirah itu? Apa? Rasul kan menceritakan. Loh, sirah itu bukan memuji rasul. Sirah itu sejarahnya kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Mbak, saya bilangin di sini juga dijelaskan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa fi bidzalika falyafrahu. Surat Quran Yunus ayat 58. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya kalian bergembira. Kenapa kita bergembira? Karena kita menyambut atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita merayakan maulid? Karena kita bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Lagi sirah itu apa? Sebentar. Tadi kan puasa. Nabi Muhammad mencontohkan merayakan kelahirannya dengan puasa. Itu sudah ada ajarannya. Sedangkan maulid memangnya sudah ada tuntunannya. Sholat ya ada caranya, harus gimana, auratnya gimana, wudunya gimana. Lah maulid, puasa juga udah ada. Kenapa nggak dengan cara puasa? Ayo. Sebentar, tadi kan Mbaknya tanya dengan puasa. Kita juga melakukan puasa. Kenapa kita melakukan maulid? Karena kita mengenang atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan juga menanamkan rasa cinta kita dengan sirah-sirah tersebut, dengan cerita-cerita tersebut. Sekarang kalau Anda merayakan maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara berpuasa, apakah Anda juga merayakan maulid seumpama anaknya Mbak dengan cara berpuasa? Bapak Mbak dengan cara berpuasa? Loh, kalau semisal Mbaknya mau saya rayakan seperti itu juga enggak apa-apa. Enggak perlu. Ya enggak apa-apa. Ya sudah, Mbaknya tadi kan bertanya seperti itu. Jika ingin dirayakan, saya juga bisa berpuasa. Saya juga bisa mensyukuri kelahiran saya di dunia ini. Kan kita mengkiaskan, Mbak. Kalau Anda mau merayakan ulang tahun saya, lah ngopo? Aku enggak perlu. Nah ya tadi kan Mbak kata, apakah ingin merayakan maulid seperti ayah saya, merayakan kelahiran ayah saya juga bisa merayakannya, tetapi dengan cara yang berbeda. Semisalkan
ayah saya sekarang ulang tahun, ya saya bisa merayakannya dengan makan-makan keluarga kayak gitu. Kenapa harus dengan cara yang berbeda? Padahal Nabi aja sudah jelas-jelas dengan berpuasa, dan itu Nabi sendiri yang melakukan. Karena kita merayakan Kanjeng Nabi dengan maulid, dengan pembacaan sirah-sirah itu karena kita tidak hidup di zamannya. Maka dari itu kita mempelajari kisah-kisahnya. Sedangkan kalau saya merayakan ulang tahun ayah saya kan sudah mengenal ayah saya siapa. Jadi saya tidak usah dong harus merayakannya dengan membacakan sirah-sirah ayah saya. Sirah-sirah Agus Zamzuli nggak perlu. Kenapa Anda dapat merayakan maulid yang jelas-jelasnya itu bid'ah? Kenapa nggak melakukannya dengan cara berpuasa yang telah udah tertera dalam Al-Quran Sunnah? Katanya madhab Imam Syafi'i. Loh, Imam Syafi'i aja nggak pernah menyontohkan. Sekarang itu salahnya dari mana? Maulid itu isinya apa, Mbak? Di situ dijelaskan kita membacakan tadi kan dari awal ya. Nabi. Saya nggak pernah menyalahkan isinya, tapi saya menyalahkan mengapa acara maulid diadakan. Kan tadi saya sudah menjelaskan untuk menanamkan rasa cinta terhadap Kanjeng Nabi. Kita nggak harus dengan maulid. Tadi kan sudah saya bahas. Sebentar, saya tadi sudah membahasnya. Bagaimana kamu bisa cinta dengan orang sedangkan kamu saja tidak mengetahui kisahnya. Kamu tidak mengetahui. Oh, seumpama kamu mencintai si A itu jalannya bagaimana, bau parfumnya seperti apa, kamu tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu menyalamkan rasa cinta itu? Nah, sekarang Anda maulidan itu pakai bahasa Arab. Lah emang warga Indonesia kayak gini mayoritas tahu artinya maknanya apa? Kalau nggak diterjemahin satu-satu, ayo. Makanya Mbak, gunanya ngaji itu untuk mengetahui bagaimana. Kita kan ngaji ya. Di sini menerjemahkan itu. Ya sudah, kita membahasnya ngaji tentang isinya maulid. Padahal loh, semua orang yang ikut dalam maulidan itu sudah pernah ngaji. Belum tentu, siapa tahu orang Nasrani yang baru aja masuk dalam Islam ikut acara maulid, emang dia sudah ngaji? Ya kan tadi kan saya tanyanya. Loh Mbak, ngaji loh Mbak. Lah nek baca asyhadu alla ilaha illallah niku mboten ngaji Mbak. Loh sebentar, saya tanya ngaji dalam hal apa dulu? Kan tadi yang dibahas maulid. Jadi yang ngaji dalam maulid itu kan belum semua orang yang di dalam maulid itu paham akan tentang isi maulid itu. Toh kan maulid berbahasa Arab. Makanya itu Mbak, apa gunanya ulama, apa gunanya kiai, apa gunanya Habib-Habib jika saya tadi ngomongnya orang yang ada di dalam maulid ya. Lah iya, orang yang di dalam maulid itu pasti dia akan mengaji bagaimana caranya dia mengetahui pasti lah tadi. Kalau orang Nasrani baru saja masuk Islam terus ikut maulid, apakah dia udah sempet? Padahal justru itu diadakannya ngaji bersama ulama-ulama bertujuan untuk apa? Biar dia mengetahui arti dari maulid itu sendiri, arti dari sirah-sirah Kanjeng Nabi. Ulamanya siapa Mbak? Ulama banyak. Biasanya Pak Sono. Sudah cukup. Emang ulama itu akhir zaman. Sudah cukup. Tepuk tangan untuk dua kelompok ini, silakan. Baik, silahkan untuk teman-teman dari kedua belah pihak silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anes, pegang mic. Baik, 3 sesi telah kita lalui bersama. Yang pertama tadi adalah mengenai pihak tentang yasinan, yang kedua tentang ziarah, dan yang ketiga tentang maulid. Nanti kesimpulannya akan Gus Ari sampaikan nanti ketika di sesi yang kedua, yaitu bersama dengan teman-teman dari Santri Banin dari Gus Ari. Terima kasih. Kemudian ditutup dulu oleh pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.